Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi usul fikih dengan tema istihsan, yaitu pengertian dan kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Nah, teman-teman, kita tahu dalam Islam itu ada 4 sumber hukum. Nah, sumber hukum utama dalam Islam itu yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Tapi kadang keempat ini belum cukup untuk menjawab masalah-masalah baru pada zaman sekarang. Nah, disinilah muncul metode ijtihad lain, yaitu salah satunya materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai istihsan. Nah, untuk lebih lengkapnya tonton terus videonya sampai akhir. Baik, secara etimologi dalam bahasa Arab, istihsan yaitu masdar dari fi'il sulasi masdi yang kata dasarnya yaitu hasan, yang masdarnya yaitu husna, yang berarti menganggap sesuatu yang baik. Nah, jadi maknanya itu adalah memilih berdasarkan pertimbangan tertentu, atau juga secara bahasa itu istihsan itu berarti menganggap atau memilih sesuatu yang dianggap baik. Nah, dalam konteks hukum Islam ini berarti memilih pendapat atau hukum yang dianggap paling maslahat atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, coba kita bayangkan, kalau ada 2 pilihan hukum, nah yang kita pilih itu adalah yang paling membawa kepada kebaikan. Nah, itulah istihsan. Nah, secara terminologi, istihsan itu menurut Wahab Az-Zuhaili mengunggulkan qiyas khafi atau samar atas qiyas jali atau jelas, ataupun mengecualikan hukum juz'i dari kaidah umum. Nah, jadi menurut Wahab Az-Zuhaili tersebut adalah lebih mengutamakan qiyas yang samar atas qiyas yang jelas. Nah, sementara menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu berpindah dari qiyas atau hukum umum ke qiyas ataupun hukum khusus karena dalil yang lebih kuat. Nah, jadi Abdul Wahab Khalaf tersebut menjelaskan istihsan itu sebagai perpindahan dari hukum yang umum ke hukum yang khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat. Nah, jadi pada intinya memilih hukum yang lebih maslahat meski bertentangan dengan kaidah umum. Nah, istihsan itu adalah metode untuk memilih hukum yang lebih maslahat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat meskipun terlihat menyimpang dari kaidah umum. Jadi istihsan itu sendiri bukan asal memilih, tetapi memilih yang lebih tepat secara syar'i. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan istihsan dalam sumber hukum Islam atau pandangan ulama. Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, itu menerima istihsan sebagai metode istinbat hukum. Nah, khususnya itu untuk kasus yang spesifik. Nah, dalam mazhab Hanafi dan Maliki tersebut, istihsan itu diterima dan digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus tertentu, apalagi jika qiyas tidak memberikan solusi yang tepat. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu menolak istihsan jika bertentangan dengan nas atau qiyas jali. Nah, di sini menurut mazhab Syafi'i itu ditolak jika tidak didukung oleh dalil yang jelas atau tidak bertentangan dengan nas, qiyas dan qiyas yang kuat. Nah, jadi bisa kita lihat kedudukannya itu yaitu sebagai sumber sekunder
setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua itu digunakan ketika ada konflik antara Qiyas dan maslahat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa istihsan itu digunakan saat Qiyas tidak cukup menjawab persoalan hukum, apalagi yang bersifat kontemporer. Nah, jadi tentunya pada zaman sekarang itu tidak sama lagi dengan zaman Nabi. Nah, jadi menurut saya itu cukup diterima. Nah, berikutnya itu adalah alasan pro dan kontra antara istihsan tersebut. Nah, jadi menurut argumen pendukung itu, istihsan ini bisa membuka ruang inovasi hukum atau ijtihad dan juga bisa menjawab kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip syariat. Nah, di sisi lain juga ada argumen penentang, yaitu menurut mereka itu berisiko subjektivitas atau lebih ke mengikut ke arah hawa nafsu. Nah, dan juga menurut mereka itu Qiyas dan Nas saja itu sudah cukup untuk sebagai dasar. Nah, jadi para pendukung itu berpendapat bahwa istihsan itu penting karena membuka ruang untuk ijtihad kontekstual, inovatif, dan tetap dalam koridor syariat. Nah, ini membantu hukum Islam tetap hidup dan solutif pada persoalan zaman. Nah, tetapi di sisi lain itu penentang itu khawatir istihsan itu bisa disalahgunakan karena terlalu bersifat subjektif, dan mereka itu merasa Qiyas serta Nas itu saja sudah cukup sebagai dasar hukum. Nah, sebagai contohnya itu adalah mazhab Hanafi itu membolehkan istihsan. Nah, sementara mazhab Syafi'i itu menolak karena berpotensi bisa membuka celah bagi hawa nafsu. Nah, jadi hanya cukup berpegang kepada Qiyas dan Nas saja. Supaya lebih mudah dipahami, sekarang kita lihat contoh nyata dari penerapan istihsan itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada jual beli pesanan atau jual beli salam. Nah, qiyasnya itu menghukumi haram, sedangkan istihsan itu diperbolehkan. Nah, jadi dalam qiyas itu jual beli barang yang belum ada itu dilarang, tetapi dengan istihsan dibolehkan asal ada kejelasan seperti ukuran, harga, dan waktu penyerahan. Nah, ini sangat bermanfaat untuk petani dan pengusaha kecil. Nah, yang kedua itu ada air mustakmal. Nah, dikiasi sebagai air mustakmal itu dikiasi dengan tidak suci. Nah, menurut istihsan itu dihukumi suci dengan syarat tertentu. Nah, secara qiyas, air bekas wudhu itu dianggap tidak suci, tetapi istihsan menghukuminya suci, apalagi jika sulit mencari air baru. Nah, ini penting untuk masyarakat perdesaan atau di saat darurat. Nah, yang ketiga itu adalah upah pemandi jenazah. Nah, di dalam qiyas itu hukumnya tidak jelas atau guhar. Nah, dalam istihsan itu diperbolehkan. Nah, upah pemandi jenazah, qiyas mengatakan tidak boleh dibayar sebelum kerja karena belum jelas hasilnya. Tetapi istihsan membolehkan karena ada kebutuhan sosial dan penghargaan terhadap jasa tersebut. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa istihsan itu adalah metode ijtihad yang memilih hukum paling maslahat di antara beberapa pilihan. Nah, meskipun diperdebatkan, namun istihsan itu tetap digunakan oleh sebagian ulama karena berlandaskan pada maslahat, kebiasaan atau urf, dan kebutuhan umat. Nah, di zaman modern ini, istihsan itu menjadi solusi hukum untuk berbagai masalah kontemporer, asalkan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat.
Nah, baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan saya tentang istihsan. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang metode ijtihad dalam hukum Islam. Nah, jangan lupa untuk belajar usul fikih karena itu penting agar kita bisa memahami logika hukum syariah dengan lebih mendalam. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah dan kesalahan itu adalah milik saya sendiri. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.